Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin kita ditanya mana ya tempat yang paling gelap di dunia ini, mungkin kita akan menjawabnya gua yang paling gelap, dasar laut, atau malam tanpa cahaya. Tetapi ada seorang nabi yang pernah berada di tempat yang lebih gelap dari semua yang telah disebutkan tadi. Nabinya yaitu Nabi Yunus yang pernah berada di perut seekor ikan di dasar lautan pada malam hari. Tidak ada 3 lapis kegelapan menyeliputi dirinya. Nggak ada keluarga, nggak ada sahabat, nggak ada pertolongan manusia. Tapi justru di tengah kegelapan itu, di tempat kegelapan itu, lahir salah satu doa yang paling dahsyat yang pernah diabadikan dalam Al-Quran. Doanya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Tapi pertanyaannya, bagaimana seorang nabi bisa sampai berada di tempat perut ikan? Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kisah Nabi Yunus masih sangat relevan kita tarik kisahnya di era zaman sekarang? Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya, Nabi Yunus diutus kepada penduduk Nainawa, yaitu sebuah negeri di daerah Mosul atau yang kita kenal sekarang dengan Irak, negara Irak. Beliau menyeru mereka agar beriman kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mendustakan Nabi Yunus. Mereka menolak dakwahnya Nabi Yunus. Mereka tetap bertahan dalam kekafiran. Hari demi hari berlalu, tetapi kaumnya juga tidak berubah. Dan disinilah kita melihat sisi kemanusiaan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merasa kecewa. Nabi Yunus merasa sedih. Nabi Yunus marah melihat kerasnya hati kaumnya karena tidak mengikuti ajakan Nabi Yunus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata bahwa azab Allah akan turun dalam waktu 3 hari. Namun setelah itu beliau meninggalkan mereka. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika tanda-tanda azab mulai terlihat, seluruh penduduk Nainawa sadar. Mereka keluar menuju padang terbuka. Mereka menangis. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut riwayat yang dibawakan atau yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya, mereka memisahkan induk hewan dengan anak-anaknya sehingga suara tangisan dan rintihan memenuhi negeri itu. Mereka artinya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus." Maka mengapa tidak ada suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Nabi Yunus. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kaum Nabi Yunus menjadi satu-satunya kaum yang azabnya diangkat setelah mereka bertobat secara massal. Kaum Nabi Yunus salah satu kaum yang paling diterima tobatnya setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kadang yang merubah hidup bukan banyaknya nasihat. Kadang yang merubah hidup kita
bukan yang banyaknya nasihat, tetapi kesadaran untuk berubah, kesadaran untuk bertobat. Selama manusia masih mau bertobat, tidak ada keadaan yang benar-benar terlambat. Maka kalau kita jauh daripada Allah, segeralah kita untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus alaihi salam menaiki sebuah kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idz abaqa ilal fulkil mashhun." Ketika dia lari ke tempat yang penuh muatan. Quran surah As-Saffat ayat 140. Singkat cerita, di tengah perjalanan kapal diterpa badai. Muatannya terlalu berat sampai kapalnya hampir tenggelam. Para penumpang kemudian sepakat untuk melakukan undian. Siapa yang namanya keluar, dialah yang harus dilempar ke laut. Undian pertama, suruh diundi. Nabi Yunus alaihissalam keluar. Diulang lagi, tetap nama Nabi Yunus alaihissalam. Diulang untuk ketiga kalinya, nama Nabi Yunus alaihissalam juga yang keluar sebagai undian. Akhirnya beliau terjun ke laut. Lalu Allah mengirim seekor ikan besar yang menelannya. Tetapi Allah memerintahkan ikan itu agar tidak melukai daging dan tulangnya sedikit pun. Kadang ada peristiwa hidup yang kita tidak pahami. Mengapa harus kita? Mengapa masalah ini datang ke kita? Tetapi ternyata di balik ujian itu, di balik peristiwa yang Allah kasih, bala yang Allah kasih, yang kita anggap buruk, Allah sedang mendidik dan mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik agar kita benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban." Dan ingatlah kisah Zunnun ketika ia pergi dalam keadaan marah. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Kemudian Allah berfirman, "Fazanna allan taqdir alaih." Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini bukan berarti Nabi Yunus mengira Allah tidak berkuasa atasnya, tetapi maksudnya beliau menyangka Allah tidak akan mempersempit keadaannya atau memberinya ujian yang berat. Lalu beliau berada dalam 3 kelapisan: gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Bayangkan, gak ada sinyal, gak ada manusia, gak ada jalan keluar, gak ada, hanya ada dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itulah Nabi Yunus mengucapkan doa yang paling dahsyat, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Ikhwafillah, yang menarik di sini, beliau tidak mengucapkan, "Ya Allah, keluarkan aku dari sini, dari perut ikan paus," tetapi beliau justru memulai dengan tauhid, kemudian bertasbih, lalu mengakui seorang hamba di hadapan, lalu mengakui kesalahannya. Inilah adab yang dilakukan oleh seorang hamba yang taat di hadapan Tuhannya. Allah kemudian berfirman, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka kami kabulkan dan kami selamatkan dia dari kesedihan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan janji Allah yang seluruh orang beriman yang memohonnya kepadanya dengan penuh keikhlasan. Hari ini, ikhwafillah, banyak orang hidup dalam perut ikan.
versinya masing-masing. Ada yang terjebak dalam masalah ekonominya, ada yang terjebak dengan depresi masalahnya, ada juga yang kehilangan arah, ada yang juga yang merasa sendirian, dan masalah-masalah lainnya. Kisah Nabi Yunus ini bisa kita ambil pelajaran bahwa tempat yang paling gelap pun masih bisa menjadi tempat lahirnya harapan-harapan untuk kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin menurut kita rumit, seperti kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin," maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai di hari kebangkitan. Nabi Yunus diselamatkan karena beliau termasuk orang-orang yang banyak beribadah dan berzikir sebelum musibah datang. Nah, ibadah yang kita lakukan hari ini bisa menjadi penyelamat kita di masa depan. Nah, salat yang kita jaga, sedekah yang kita jaga, sedekah yang kita istiqomahkan setiap Jumatnya atau mungkin setiap harinya, Al-Quran yang kita baca juga, mungkin semuanya sedang menjadi tabungan pertolongan Allah di kemudian hari. Nah, singkat cerita, setelah keluar dari perut ikan, Nabi Yunus alaihi salam berada dalam keadaan yang sangat lemah. Lalu Allah menumbuhkan pohon labu untuk menaungnya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pohon ini memiliki banyak manfaat, rindang, lembut, tidak ditatangi lalat, dan buahnya bergizi. Masya Allah, subhanallah, keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala, keajaiban kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bukan hanya menyelamatkan Nabi Yunus, Allah juga memulihkannya dari cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ikhwafillah, cerita ini kadang menjadi relate untuk kita. Kadang pertolongan Allah gak datang dalam bentuk mukjizat besar, tetapi melalui hal-hal kecil yang kita anggap biasa, ya khafillah. Seorang sahabat yang datang menghibur, seorang teman yang memperhatikan kita, orang tua yang masih mendoakan kita, atau mungkin kesempatan kedua, atau hati yang kembali tenang, merasa tenang ketika menghadapi cobaan. Itulah pertolongan-pertolongan Allah sebenarnya, walaupun kita tidak merasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu kalimat yang merangkum kisah Nabi Yunus alaihi salam tadi, mungkin kalimat itu adalah, gak ada tempat yang terlalu gelap bagi cahaya pertolongan Allah. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kita bahwa kita boleh lelah, kita boleh bersedih, bahkan kita pernah melakukan kesalahan, tetapi jangan pernah berhenti kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, hijrah kepada Allah, karena Allah menyelamatkan Nabi Yunus di dasar lautan adalah Allah yang sama yang mendengarkan doa-doa kita hari ini. Dan ketika hidup mungkin terasa sempit, ketika masalah terasa berat, ingatlah doa Nabi Yunus alaihi salam ketika di perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ketika berada dalam kegelapan hidup tetap mampu menemukan jalan pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.